Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Pada cerita sebelumnya, saya pernah menceritakan sedikit tentang kisah kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, yaitu Demak, yang berganti nama dengan Demak Jipang, yang dipimpin oleh Aryo Penangsang, hingga akhirnya menjadi kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Dan pada kesempatan kali ini, kembali saya akan sedikit bercerita tentang kisah sang Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau orang sering menyebutnya dengan sebutan Joko Tingkir. Joko Tingkir memiliki nama kecil Mas Karebet. Itu adalah nama pemberian asli kedua orang tuanya. Beliau merupakan putra dari Kebo Kenongo atau Ki Ageng Penging II. Kemudian ia juga menjadi putra angkat dari Nyai Ageng Tingkir. Usaha yang melelahkan dan perjuangan yang sangat panjang harus dilalui Joko Tingkir untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Kasultanan Demak, hingga ia menjadi kepercayaan sang Sultan Demak yang kala itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Karena pengabdiannya yang begitu besar terhadap Demak, sampai-sampai Sultan Trenggono menjodohkan salah satu putrinya dengan Joko Tingkir dan mengangkatnya menjadi Adipati Pajang. Setelah terbunuhnya Raja Demak Jipang, yaitu Aryo Penangsang oleh Danang Sutawijoyo, putra angkat Joko Tingkir, pusat pemerintahan Demak Jipang berpindah ke Pajang. Meski hal itu tak direstui oleh Sunan Kudus, namun ia tetap menobatkan dirinya menjadi Raja Tanah Jawa di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Dikisahkan, Ki Ageng Pengging I atau Ki Ageng Pengging Sepuh adalah bupati di daerah Pengging yang masih menjadi kekuasaan kerajaan Demak kala itu. Memiliki 3 orang putra, yaitu Ki Kebo Kanigoro, Ki Kebo Kenongo, dan Ki Kebo Amiluhur. Sepeninggal Ki Ageng Pengging I, pucuk pemerintahan Kadipaten Pengging dilanjutkan oleh Ki Kebo Kenongo yang bergelar Ki Ageng Pengging II. Di tempat lain, di Kasultanan Demak Bintoro, Raden Patah menerima laporan kalau Ki Kebo Kenongo sudah 2 tahun tidak pernah menghadap, dan ada indikasi jika Ki Kebo Kenongo mulai membangkang. Maka Raden Patah mengutus Ki Gede Wonopolo untuk mengecek kebenarannya. Sesampainya di sana, tak hanya Ki Kebo Kenongo yang menemui, namun Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Rang, dan mereka membicarakan mengenai Ki Ageng Kenongo yang sudah 2 tahun tidak pernah menghadap ke Demak Bintoro. Dan disampaikan pula bahwa Raden Patah meminta Kebo Kenongo untuk datang ke Demak Bintoro menemui Raden Patah dan membicarakan mengenai hal tersebut. Namun tetap saja Ki Kebo Kenongo tidak segera datang ke Demak untuk menemui sang Sultan. Beberapa hari kemudian, Nyai Ageng Pengging, istri Kebo Kenongo, melahirkan jabang bayi yang diberi nama Mas Karebet. Dan terbukti juga bahwa Ki Kebo Kenongo berniat membangkang terhadap Demak Bintoro. Maka sang Sultan pun memerintahkan Sunan Kudus untuk menghukum mati Kebo Kenongo. Sunan Kudus dengan pasukan lengkap kemudian pergi ke Pengging mengikuti perintah sang Sultan. Namun sesampainya di Pengging, Sunan Kudus mendapatkan perlawanan dari pasukan Pengging, tapi berhasil dipatahkan. Dan akhirnya Ki Kebo Kenongo dapat dibunuh Sunan Kudus. Namun ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Ki Kebo Kenongo tidak terbunuh oleh Sunan Kudus, namun ia bunuh diri saat perlawanan pasukan Pengging terhadap Demak. Setelah 40 hari sepeninggalan Ki Ageng Pengging, sang istri juga meninggal dunia karena sakit. Lalu Mas Karebet pun diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir dan tinggal di daerah Tingkir. Di sana
Mas Kerebet, putra dari Kebu Kenongo, lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Setelah beranjak dewasa, Joko Tingkir menyampaikan isi hatinya kepada Nyai Ageng Tingkir untuk pergi dari desa Tingkir mencari ilmu, baik itu ilmu lahir maupun ilmu batin. Dan setelah mendapat restu dari sang ibu, Joko Tingkir pergi ke arah timur, dari daerah Tingkir ke daerah Selo. Sampainya di Selo, di sana Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Suatu ketika, Joko Tingkir meminta izin kepada Ki Ageng Selo untuk pergi ke puncak Gunung Telomoyo yang berada tak jauh dari kediaman Ki Ageng Selo. Di sana, Joko Tingkir tinggal sebulan di rumah Ki Ajar Adiroso. Suatu malam, Joko Tingkir bermimpi kejatuhan rembulan, dan hal itu diceritakannya kepada Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Selo berkata kepada Joko Tingkir, "Bersyukurlah kau nak, kelak kau akan mendapatkan kedudukan, derajat, dan pangkat yang tinggi." Mendengar hal itu, Joko Tingkir nampak sangat bahagia sekali. Di tempat lain, sepeninggal Raden Patah, Pangeran Sabrang Lor atau sering disebut dengan Pati Unus menggantikan posisi ayahnya sebagai Sultan di Demak. Namun, tak lama memimpin Demak, Pati Unus meninggal di medan peperangan melawan Portugis demi membela Malaka atau Malaysia dari belenggu penjajahan. Sebagai putra ketiga dari Raden Patah dari istri pertama, yaitu Raden Trenggono, menggantikan posisi kakaknya sebagai Sultan ketiga di Demak. Oleh Ki Ageng Selo, Joko Tingkir disarankan untuk mengabdi di Kasultanan Demak Bintoro. Namun, sebelum ia mengabdi ke Demak Bintoro, Ki Ageng Selo menyarankan untuk mohon restu terlebih dahulu kepada Nyai Ageng Tingkir. Datanglah Joko Tingkir menemui Nyi Ageng Tingkir, dan Nyi Ageng Tingkir pun memperbolehkan anaknya untuk mengabdi ke Demak. Namun, ia meminta sebelum Joko Tingkir pergi, ia harus menggarap sawah terlebih dahulu untuk menanam padi gogo. Di tengah ia menggarap sawah, Joko Tingkir bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan sang Sunan juga menyarankan Joko Tingkir untuk mengabdikan dirinya ke Demak Bintoro. Pertemuannya dengan sang Sunan diceritakan kepada Nyi Ageng Tingkir. Sontak saja, dari penuturan sang putra, Nyai Ageng Tingkir langsung memberi restu kepada sang putra. Namun, ia berpesan kepada Joko Tingkir untuk mencari bantuan kepada Kiai Ganjur, adik kandung Nyai Ageng Tingkir, untuk menghadap sang Sultan Trenggono di Demak Bintoro. Dengan tekad yang bulat, Joko Tingkir pergi ke Kasultanan Demak. Singkat cerita, Ki Ganjur dan Joko Tingkir bertemu dengan sang Sultan di saat sang Sultan hendak sholat duhur di depan masjid. "Minggir, Sultan mau jalan kemari." Sang Sultan terkesan dengan ilmu bela diri Joko Tingkir yang mampu salto melewati kolam yang ada di depan masjid. Selepas sholat, Joko Tingkir diminta untuk menemui sang Sultan, dan diterimalah pengabdian Joko Tingkir untuk menjadi prajurit di Demak Bintoro. "Namamu siapa?" "Kerebet, Baginda." Kian hari, kemampuan bela diri Joko Tingkir semakin terlihat sangat jauh dibandingkan yang lain. Lalu, diangkatlah ia sebagai Lurah ing Tamtomo atau pemimpin pasukan di Demak Bintoro. Suatu ketika, saat Demak sedang membuka penerimaan pendaftaran prajurit dan Tamtomo baru, ada seorang calon Tamtomo yang begitu jumawa memamerkan kesaktiannya. Dan sangat sombong ia berkata bahwa tidak ada senjata apapun yang mampu melukai pria itu, dan pria itu bernama Dadung Kawo. Joko Tingkir yang merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Dadung Kawo, ia berniat untuk menjajal kesaktian pria tersebut. Setelah duel hebat, Dadung Kawo akhirnya kalah dan tewas cuma dengan tusukan konde.
Darah pun bercucuran membasahi bumi Demak. Berita kematian Dadung Kawuk menyebar seantero Demak, sampai akhirnya sang sultan pun murka dan memanggil Joko Tingkir untuk menghadapnya. Saat Joko Tingkir menghadap Sultan Trenggono, sang sultan marah besar dan mengusir Joko Tingkir dari Kasultanan Demak. Joko Tingkir pun pergi dari Kasultanan Demak dengan langkah gontai, seolah ia menyesali atas apa yang ia perbuat hingga menghilangkan nyawa seseorang. Lalu ia berjalan menyusuri hutan dan melewati Gunung Kendeng ke selatan hingga sampai ke daerah Jati Tengah dan bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Kemudian Joko Tingkir diajak pulang. Oleh Ki Ageng Butuh, ia disarankan untuk berziarah ke makam sang ayah, yaitu Ki Ageng Pengging II. Di sana ia mendapatkan petunjuk untuk berjalan ke arah tenggara, yaitu ke desa Gedas Haji, menemui Ki Buyut Banyu Biru. Pertemuan dengan Ki Buyut Banyu Biru, ia dipersaudarakan dengan Mas Puncak, putra dari Jung Balika, salah satu seorang keturunan dari Brawijaya. Oleh Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir diramalkan kelak akan menjadi raja di tanah Jawa, dan ia disarankan untuk kembali ke Demak, mengabdi ke Kasultanan Demak. Dalam kepergiannya, Joko Tingkir ke Demak kali ini ditemani oleh Muncah dan kedua putra dari Ki Buyut Majasto, yaitu Joko Wilo dan Ragil. Kedikdayaan Joko Tingkir begitu melegenda di tanah Jawa, tak lepas dari pusaka yang berupa ikat pinggang timang Kiai Bajul Giling yang diberikan gurunya Ki Buyut Banyu Biru. Konon ceritanya, pusaka sakti timang Bajul Giling tersebut dibuat oleh Kiai Buyut Banyu Biru dari biji baja murni, gumpalan mahma lahar Gunung Merapi, dan kulit buaya. Yang mana pusaka tersebut sangat sakti mandraguna. Siapa saja yang memakai ikat pinggang tersebut, dia tidak akan mempan oleh senjata apapun dan ditakuti oleh binatang buas. Setelah mendapatkan restu dari Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir pergi ke daerah Demak bersama 3 orang kawannya, menyusuri sungai menggunakan gedek. Dari Bengawan Picis, gedek itu terus melaju ke Kedung Srengenge. Di Kedung Srengenge, Joko Tingkir dan kawan-kawan dihadang oleh sekelompok pasukan buaya yang dipimpin oleh Bau Rekso dan patihnya yang bernama Jalu Mampang. Pertarungan Joko Tingkir beserta 3 kawannya melawan buaya tidak dapat dihindarkan lagi. Namun, pertarungan kala itu dimenangkan oleh Joko Tingkir dan 3 kawannya. Bau Rekso dan sisa prajurit yang masih tersisa akhirnya mengabdi kepada Joko Tingkir dan mengantarkan mereka hingga ke tepi Kedung Srengenge. Kemudian Joko Tingkir beserta kawannya turun dari gedek dan berjalan ke arah Desa Butuh. Dari Desa Butuh mereka melanjutkan perjalanan ke Dusun Bulu. Lalu mereka bergerak ke arah barat daya menuju Majenang, dan dari Majenang mereka berjalan kembali menuju Grobogan. Sesuai petunjuk dari sang guru, di dalam hutan Joko Tingkir mencari Kebo Danu. Ketika sudah menemukan Kebo Danu, kemudian Joko Tingkir memasukkan tanah yang sudah diisi dengan jambi-jambi oleh Ki Buyut Banyu Biru ke dalam murut Kebo Danu. Alhasil, seketika itu juga Kebo Danu menjadi kesetanan dan menggila bergerak ke Pasanggerahan yang berada di Demak Bintoro. Bagaikan banteng ketaton, Pasanggerahan itu kocar-kacir akibat amukan dari kerbau tersebut. Orang-orang yang berada di sana berhamburan mencari selamat, namun tetap saja tidak sedikit yang luka-luka akibat amukan kerbau tersebut. Bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Beberapa prajurit yang sakti mandraguna diturunkan untuk meredam amukan sang kerbau, namun mereka tak kuasa menahannya. Sultan Trenggono yang kala itu melihat sekelebat Joko Tingkir. Ia meminta bantuan untuk menaklukkan kerbau tersebut, dan bila kerbau tersebut dapat ditaklukkan, maka sang sultan akan mengampuni kesalahan-kesalahannya yang lalu. Mendengar hal itu, Joko Tingkir langsung bergegas menghampiri Kebo Danu. Benar saja, hanya dengan sekali pukulan, Kebo Danu langsung terkapar tak bernyawa. Atas jasanya tersebut,
Joko Tingkir kembali memperoleh kedudukannya yang sebelumnya ia tinggalkan, yaitu Kepala Wiro Tamtomo. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, salah satu putri dari sang sultan yang telah lama menaruh hati kepada Joko Tingkir, demikian pula sebaliknya, bak bagai mendapat durian runtuh, Joko Tingkir dijodohkan dan dinikahkan dengan sang putri Sultan Trenggono yang bernama Ratu Mas Cempoko. Tak hanya sampai di situ, Joko Tingkir pun diangkat menjadi adipati di wilayah Pajang yang bergelar Hadi Wijoyo. Lambat laun Kadipaten Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging tersebut dapat menguasai beberapa wilayah, di antaranya Kedu, Begelen, dan Banyumas. Sepeninggal Sultan Trenggono pada tahun 1546, Sunan Prawoto, putra dari Raden Trenggono, yang menggantikan naik tahta di Kesultanan Demak. Namun, tak lama Sunan Prawoto menduduki pucuk pemerintahan Kesultanan Demak, ia dibunuh oleh utusan Aryo Penangsang pada tahun 1549. Sehingga tahta Demak secara garis keturunan jatuh pada Aryo Penangsang, dan oleh Aryo Penangsang pusat pemerintahan Demak dipindahkan ke Jipang dan berganti nama dengan Demak Jipang. Aryo Penangsang membunuh Sunan Prawoto bukan tanpa sebab atau hanya inginkan tahta kerajaan Demak semata, namun ia membalas dendam atas meninggalnya sang ayah yaitu Raden Kikin oleh utusan Sunan Prawoto yang kala itu dilakukan di depan mata Aryo Penangsang waktu ia masih kecil. Pajang yang mulai menunjukkan gelagat ingin memberontak kepada Demak Jipang, maka Aryo Penangsang mengirimkan utusan untuk membunuh Hadi Wijoyo atau Joko Tingkir. Namun beberapa orang utusan Aryo Penangsang tidak mampu mengalahkan kesaktian Hadi Wijoyo yang mempunyai ageman Kyai Bajul Giling. Bukannya dibunuh, namun utusan Aryo Penangsang tersebut malah dijamu oleh Hadi Wijoyo dan dipersilakan pulang kembali ke Demak Jipang serta diberikan uang yang sangat banyak. Hal tersebut dilakukan oleh Hadi Wijoyo untuk memancing amarah Aryo Penangsang. Hadi Wijoyo tak mau terang-terangan melawan Aryo Penangsang karena bagaimanapun mereka berdua masih dalam satu keluarga. Kemudian Hadi Wijoyo atau Joko Tingkir mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Aryo Penangsang, ia akan memberikan tanah pardikan di daerah Alas Mentoa atau Mataram dan Pati. Sayembara itu diikuti oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi, turut juga Ki Juru Mertani sebagai ahli strategi, dan Danang Sutowijoyo anak angkat Hadi Wijoyo atau Joko Tingkir. Pertempuran hebat pun terjadi. Adu strategi dilakukan keduanya di tepi Sungai Bengawan Sore, hingga akhirnya Aryo Penangsang tewas oleh Danang Sutowijoyo. Sesuai perjanjian, keluarga Ki Ageng Pamanahan diberikan hadiah tanah pardikan di Mataram dan Ki Panjawi diberikan hadiah tanah pardikan di Pati. Kemudian Joko Tingkir naik tahta kekuasaan dan memindahkan Demak Jipang ke Pajang, lalu menobatkan dirinya menjadi penguasa di tanah Jawa yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kekuasaan Joko Tingkir hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Sultan Trenggono terjadi perseteruan politik hingga banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang bergabung dalam persekutuan Adipati Brangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryokromo, Bupati Surabaya. Pada tahun 1568, Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Sultan Pajang dan aliansi Brangwetan. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryokromo diambil menantu oleh Sultan Hadiwijoyo. Selain itu, Joko Tingkir juga berhasil menundukkan negeri kuat lainnya, yaitu Madura, setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Dhuwur
Alasboyo menjadi menantunya. Dalam pertemuan pada tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pamanahan, dan pada pertemuan kedua kalinya beliau meramalkan kelak Pajang akan ditaklukkan oleh Mataram melalui keturunan Ki Ageng Pamanahan. Mendengar ramalan itu, Joko Tingkir tak lagi merasa cemas akan kelangsungan kerajaan Pajang karena dia sudah menyerahkan semua pada kehendak takdir. Beberapa tahun kemudian, Danang Sutawijaya yang kini telah bermukim di Mataram mulai melakukan pembangkangan terhadap Pajang. Pada tahun 1582, seorang keponakannya yang tinggal di Pajang yang bernama Raden Pabelan dihukum mati oleh Sultan Hadiwijaya karena telah berani menyusup ke dalam kaputren menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu dari Joko Tingkir. Ayah Pabelan pun dijatuhi hukuman buang karena diduga turut membantu sang putra. Ibu Raden Pabelan yang merupakan saudara perempuan Danang Sutawijaya kemudian meminta bantuan untuk menyelamatkan sang putra dan suaminya. Danang Sutawijaya pun mengirimkan utusan untuk merebut Tumenggung Mayang atau ayah Pabelan dalam perjalanan menuju pembuangan, yaitu ke daerah Semarang. Dan hal itulah yang memberikan alasan untuk Pajang menyerang Mataram. Perang kedua belah pihak pun hampir meletus. Pasukan Pajang yang bermarkas di Prambanan dengan jumlah yang lebih banyak dalam sekejap menderita kekalahan yang sangat telak. Konon, Danang Sutawijaya mendapat bantuan dari Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Secara tiba-tiba dan membabi buta, Gunung Merapi meletus dengan amat ganasnya. Muntahan lahar dan hujan batu serta awan panas menerjang. Akibatnya, banyak dari laskar Pajang yang tewas terkena letusan Gunung Merapi tersebut. Selanjutnya, dikisahkan dalam Serat Babat Tanah Jawi, Sultan Hadiwijaya juga terseret dalam kekacauan tersebut. Bersama prajurit yang masih tersisa, akhirnya Sultan Hadiwijaya bergerak mundur. Di dalam perjalanannya kembali ke Pajang, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sunan Tembayat. Namun, sesampainya di sana, pintu makam tidak dapat dibuka. Raja Pajang yang terkenal dengan kesaktiannya bahkan tidak mampu lagi untuk membuka pintu tersebut. Sehingga kala itu Joko Tingkir hanya berdoa di luar dan sambil melepas ikat pinggangnya Kiai Bajul Giling. Setelah itu beberapa saat kemudian datang sang juru kunci makam yang memberikan penjelasan yang kurang bagus tentang kejadian tersebut. Menurut sang juru kunci, bahwa wahyu keprabon sudah hilang dari sang sultan. Esok harinya perjalanan pun dilanjutkan. Rupanya ikat pinggang Kiai Bajul Giling tersebut tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat. Beberapa abdi dalam yang menolong Joko Tingkir saat jatuh dari kuda karena kehilangan keseimbangan dan kudanya sulit dikendalikan, sadar bahwa ikat pinggang sang sultan telah hilang. Dan berita itu terdengar oleh telik sandi Mataram. Konon, sesampainya di Pajang, datang makhluk halus yang menyerang sang sultan dengan memukul dada Sultan Hadiwijaya. Dan karena tidak memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling, pukulan dari makhluk halus tersebut membuat sakit sang raja. Dan akhirnya pun sang raja menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, Sultan Hadiwijaya berwasiat agar supaya anak-anaknya kelak jangan sampai ada yang memusuhi atau membenci Sutawijaya, karena Sutawijaya adalah putra tertuanya, walaupun Sutawijaya adalah putra angkatnya. Sultan Hadiwijaya pun akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 dan dimakamkan di Desa Butuh,
kampung halaman sang ibu kandungnya. Demikian kisah singkat tentang Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Semoga cerita tersebut dapat menambah wawasan khasanah pengetahuan tentang Nusantara. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini dari awal hingga habis. Tidak lupa saya mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.